Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 110. Bocah, cepat berikan kompensi. Jangan diam saja, mengapa hanya bengong? Kedua pria besar itu berteriak kepada Fernando. Jika kamu tidak memberikan kompensasi, hati-hati saja aku bisa berbuat kasar padamu. Salah satu dari mereka meremas tinjunya dan memandang Fernando dengan ekspresi garang. Sudah banyak penonton yang menyaksikan kejadian ini. Aduh, menabrak seseorang, bahkan menabrak orang tua, anak muda sekarang, mengemudi terlalu sembarangan. Iya, mungkin karena mengendarai BMW, langsung lupa diri, kerumunan menyalahkan Fernando. Tunggu polisi lalu lintas datang menangani saja, kata Fernando ringan. Tunggu polisi lalu lintas. Bocah, hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang bukankah menelepon dan mengirim ayahku ke rumah sakit? Kamu telah menabrak seseorang, apakah kamu ingin menghindar? Pria besar itu berjalan ke depan Fernando dan menatapnya dengan ganas. Jaina sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan menarik tangan Fernando. Kak Fernando, beri saja 100 juta, jika kamu tidak punya uang, aku akan membantumu membayar dulu, lalu kita menelepon rumah sakit dan biarkan ambulans membawanya. Aku yakin tidak menabrak siapapun, jadi tidak perlu memberikan kompensasi, apalagi memanggil ambulans. Fernando tampak tenang. Kamu tidak menabrak siapapun. Kalau kamu tidak menabrak, bisakah ayahku jatuh ke tanah? Bocah, aku rasa kamu hanya ingin mengelak. Cepat beri kompensasi, jangan salahkan kami kalau berbuat kasar. Salah satu orang besar, entah dari mana mengambil batang besi dan mengetuknya di telapak tangannya. Kak Fernando, beri saja uang, 100 juta tidak banyak, masalah pun juga bisa diselesaikan. Jaina membujuk, jika tidak, mungkin kita akan dipukuli. Apa yang terjadi? Saat ini, terdengar sebuah suara, seorang polisi lalu lintas datang. Melihat polisi lalu lintas, pria besar itu dengan cepat menyingkirkan batang besi dan menunjuk ke Fernando dan berkata, Pak polisi, dia menabrak ayahku. Iya, sampai mematahkan kaki ayahku. Polisi lalu lintas itu memandang pria di tanah. Aduh, sakit sekali. Sakitnya. Melihat polisi lalu lintas, pria itu tiba-tiba berteriak. Pak, apakah kamu memiliki perekam di mobil Anda? Polisi lalu lintas bertanya pada Fernando. Tidak. Fernando menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kompensasi, dan telepon 112. Kata polisi lalu lintas. Fernando terkejut sejenak, aku tidak menabrak siapapun, dia pura-pura tertabrak, Bapak adalah polisi lalu lintas, masih memintaku untuk membayar kompensasi. Kamu tidak menabrak siapapun. Di mana buktinya? Tunjukkan. Polisi lalu lintas menatap dingin Fernando. Orang sudah tergeletak di tanah, dan kamu mengatakan tidak menabrak siapapun, siapa yang akan percaya? Selain itu, jika kamu mengendarai BMW, tidak mungkin tidak bisa membayar puluhan juta. Petik 2. Siapa yang tahu kalau BMW ini bukan disewa? Pria besar itu memicingkan mata ke arah Fernando, lalu menatap Jaina, tatapan matanya terlihat mesum. Menyewa BMW, membawa seorang dewi, tapi sebenarnya adalah gelandangan. Sekalipun tidak ada perekam, pasti ada CCTV. Bukankah CCTV dapat melihat apakah orang tua itu pura-pura menabrakkan diri? Kata Jaina. Maaf, CCTV di jalan ini rusak. Polisi lalu lintas menjadi tidak sabar, cepat berikan kompensasi, jangan tunda waktuku. Bocah, polisi lalu lintas menyuruhmu memberikan kompensasi, apakah kamu tuli? Cepat beri kompensasi. Mata lelaki besar itu tampak puas. Anak muda ini, kemungkinan ingin mengelak. Ia tidak bertanggung jawab setelah menabrak seseorang,
aduh, tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Semua orang menunjuk ke Fernando. Fernando mengerutkan kening dan tiba-tiba tersenyum. Kak Fernando, apa yang kamu tertawakan? Jaina terkejut. Bocah ini, tidak mungkin ingin berpura-pura bodoh, kemudian tidak memberikan kompensasi. Mata pria besar itu berbinar. Jaina, tunggu aku di sini. Fernando melihat di sisi jalan ada cabang bank aman dan berjalan mendekat. Tidak lama kemudian, Fernando keluar dengan kantong plastik hitam di tangannya. Terlihat beberapa staf cabang, serta manajer teller, mengantar Fernando dengan hormat dan membungkuk kepada Fernando berulang kali. Kamu baru saja mengatakan, jika mematahkan kaki ayahmu, harus membayar 100 juta kan? Fernando memandang pria besar itu. Iya, 100 juta, bocah, aku katakan padamu, tidak boleh kurang sepeser pun. Kata lelaki besar itu dingin. Kalian bertiga, satu kaki 100 juta, 6 kaki berarti 600 juta. Fernando berkata dengan ringan, melemparkan kantong plastik ke tanah. Wow, segumpal uang tunai tumpah dari kantong plastik, semuanya adalah uang kertas merah besar, dan mata orang-orang yang lewat terlihat panas dan tamak uang yang begitu banyak. Kedua pria besar itu terkejut sejenak, mata mereka pun menjadi hijau. Jaina bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Fernando. Ada 600 juta di tanah ini, cukup untuk mematahkan kaki kalian. Fernando tersenyum dingin dan mengeluarkan tongkat baseball dari bagasi dengan senyum kejam di mulutnya. Bocah, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mungkin ingin melawan kami. 1 lawan 3. Apa kamu bodoh? Ketiganya terkejut, menatap Fernando dengan ejekan. Begitu mereka selesai berbicara, sosok Fernando, seperti kilat, muncul di belakang dua pria besar itu. Dia melangkah maju dengan kakinya. Krak, krak, dua suara tajam terdengar, seorang pria bertubuh besar jatuh ke tanah, memeluk lututnya dan melolong. Ah! Sakit sekali. Namun, semua ini belum berakhir. Fernando menginjak kaki lagi. Krak, 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 krak. Suara yang tajam terus terdengar. Sangat cepat. Anak muda ini, ahli bela diri. Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Semua orang yang hadir tercengang. Jaina juga membuka mulutnya lebar-lebar, membentuk O, dan tertegun. Melihat dua pria bertubuh besar, dan pria paruh baya tadi, semua terbaring di tanah, memeluk lutut dan melolong. Tapi kali ini lolongan yang sesungguhnya tanpa kepalsuan sedikit pun, keringat dingin keluar dari setiap dahi. Seperti inilah bentuk patah tulang, tapi itu tidak cukup, Fernando meraih tongkat bisbol dan memukulkannya di kaki salah satu orang besar. Bu! Saat ini, seluruh kaki pria yang hancur itu bergerak. Ah! Sakit sekali. Wajah pria besar itu langsung berubah keunguan dan dia menjerit. Senang pura-pura tertabrakan. Suka menipu uang kan? Fernando mencibir, kalau begitu akting dengan lebih nyata, jadi uang bisa diberikan kepadamu. Sambil berbicara, tongkat bisbol dipukul dengan keras di kaki satunya lagi. Bu! Ah! Sekujur tubuh pria besar itu gemetar karena rasa sakit, dan air mata mengalir keluar. Sakit sekali. Namun, ini belum berakhir. Fernando memandang pria besar lainnya sambil mengangkat tongkat baseball. Bu! Bu! Terdengar dua suara tajam. Ah! Pria besar itu menjerit, lehernya bengkok, dan dia pingsan kesakitan. Fernando memandang pria paruh baya itu lagi. Bocah, jangan kemari. Gigi pria itu gemetar, duduk di tanah, kedua tangannya di tanah, mundur berkali-kali, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Apakah pemuda ini manusia? Dia terlalu kejam. Jangan kemari. Saat kamu pura-pura tertabrak, aku juga tidak mengizinkan kamu mendekat, kamu malah mencari masalah denganku. Fernando tersenyum dingin dan mengangkat tongkat baseball. Bu! Bu! Terdengar dua suara lagi. Bab 111. Ah! Teriakan menggema di jalanan. Pemuda ini terlalu kejam. Dia memukul orang sampai seperti ini. Iya, dia bukan hanya menabrak, tapi juga memukuli orang.
Dia harus masuk penjara. Kerumunan menyalahkan Fernando, dengan amarah dan ketakutan di mata mereka. Kak Fernando, kamu terlalu kejam. Jaina menutup mulut kecilnya dan menatap pemandangan ini. Pada awalnya, Fernando terasa seperti seorang terpelajar, lembut dan anggun, dan lemah. Tapi dia tidak menyangka itu semua hanya luarnya. Penampilan Fernando saat ini benar-benar kejam. Bocah, hentikan. Polisi lalu lintas sangat marah, meraih tongkat bisbol Fernando dan memelototinya. Kamu bukan hanya menabrak orang, sekarang kamu juga memukul orang. Aku akan memanggil polisi untuk segera menangkapmu. Ia berkata, ketika akan mengeluarkan ponsel. Aduh, Pak Fernando, ada apa? Mengapa berkelahi di jalan? Saat ini, suara menyanjung datang. Manajer teller dari cabang Bank Aman mendengar keramaian tersebut dan berlari menghampiri. Dia berdiri di depan Fernando dengan senyum lebar di wajahnya. Kartu yang dikeluarkan Fernando barusan adalah kartu yang secara khusus dicetak untuk nasabah kelas atas bank mereka. Kartu ini dapat diperoleh jika memiliki tabungan puluhan triliun di Bank Aman. Sekarang Fernando sedang memukuli orang-orang di jalan dan sepertinya dalam masalah. Setelah melihat ini, manajer teller berlari untuk bertanya dan membantu. Dia tahu bahwa memiliki hubungan yang baik dengan klien besar seperti Fernando adalah hal yang benar. Hanya masalah kecil, bertemu dengan orang yang pura-pura tertabrak mobil. Fernando berkata dengan ringan dan melemparkan tongkat baseball ke dalam bagasi. Pura-pura tertabrak. Manajer teller sedikit terkejut. Pura-pura dari mana? Polisi lalu lintas memelototi Fernando. Bocah, jelas kamu menabrak seseorang terlebih dahulu, lalu melukai seseorang. Karena kamu tidak memiliki perekam lalu lintas, dan jalan tidak dipantau, kamu mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Lihatlah kamu memukuli orang sampai seperti ini. Iya, pemuda ini benar-benar tidak masuk akal. Sudah menabrak masih memukul orang. Bukan hanya itu, masih mengatakan bahwa orang ini dihukum karena pura-pura tertabrak. Masukkan dia ke penjara. Semua orang berbicara dan menuduh Fernando. Pak polisi, apa mungkin kamu membuat kesalahan? Manajer teller tersenyum dan berkata, Pak Fernando ini adalah pelanggan besar dari bank kami. Pelanggan seperti ini umumnya memiliki karakter yang baik. Jika dia benar-benar menabrak seseorang, aku pikir dia pasti akan memberikan kompensasi. Bagaimana mungkin memukul seseorang? CCTV jalan rusak, siapa yang tahu dia tidak menabrak? Polisi lalu lintas melihat dia adalah pegawai bank, nada bicaranya sedikit melembut. CCTV. Bank kami memiliki CCTV. Manajer teller berkata, bank kami memiliki CCTV dengan kualitas tinggi di jalanan sekitar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bagaimana kalau begini, mari kita ke bank untuk memeriksa CCTV, dengan begitu kita akan tahu apakah Pak Fernando menabrak seseorang. Bocah, apakah kamu berani melihat CCTV? Polisi lalu lintas memandang Fernando. Tentu saja, Fernando berkata dengan ringan. Bagaimanapun dia tidak menabrak siapapun. Kalau begitu ayo pergi. CCTV telah merekam apakah kamu menabrak seseorang atau tidak. Polisi lalu lintas berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar menabrak seseorang, ditambah lagi pemukulan, cukup untuk membuatmu masuk penjara. Semua orang berjalan menuju cabang Bank Aman dan memasuki ruang CCTV. Manajer teller segera menyuruh untuk menunjukkan rekaman CCTV di sekitar waktu kejadian. Lihat, bocah ini datang, dan bersiap berbelok ke kanan. Polisi lalu lintas menatap layar komputer dengan cermat. Saat berikutnya, kelopak matanya berkedut, dia melihat pria paruh baya itu, langsung berlari keluar dan jatuh ke tanah, memegangi kakinya dengan ekspresi kesakitan. Dan mobil BMW itu tidak menyentuh pria paruh baya sama sekali. Benar-benar pura-pura tertabrak. Polisi lalu lintas menyalahkan dirinya sendiri, karena telah menyalahkan orang baik itu. Maaf, anak muda, aku bersalah padamu. Polisi lalu lintas memberi hormat pada Fernando, meminta maaf karena sudah tahu salah, maka harus mengakui kesalahan. Tidak masalah.
Fernando melambaikan tangannya, lagi pula dia tidak menderita kerugian apapun, tapi lain kali, kamu tidak boleh terlalu ceroboh saat menghadapi kecelakaan lalu lintas. Baik, aku akan menerima pendapatmu. Aku juga akan menjelaskan kepada yang menonton nanti bahwa mereka bertiga berkomplot untuk menipu. Polisi lalu lintas mengangguk berulang kali dan berkata, mereka bertiga berpura-pura tertabrak terlebih dahulu. Mereka telah melanggar hukum dan dapat diserahkan ke polisi. Meskipun cara penanggulanganmu agak kasar, tapi 600 juta itu tentu saja tetap milikmu. Iya, uang itu simpan kembali di bank kalian saja, kamu bantu aku mengurus hal ini. Aku masih ada urusan dan akan pergi dulu, Fernando melirik manajer teller. Pak Fernando, jangan khawatir, kita akan membantu hal sepele ini untuk Anda. Manajer teller tersenyum lebar, ada orang yang menabung, tentu saja dia senang. Fernando dan Jaina masuk ke dalam mobil sambil bersiul. Kak Fernando, aku rasa kamu tidak seperti yang dikatakan El Buku. Dalam perjalanan, Jaina memandang Fernando dengan penasaran. Ibuku mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Setiap hari hanya di rumah, tidak punya uang, hanya tahu makan dan menunggu kematian datang. Tapi tadi kamu tidak seperti orang yang tidak berguna. Seperti apa itu? Fernando tersenyum. Seperti pria idaman di hati jutaan wanita. Mata Jaina berbinar. Berprinsip dalam melakukan sesuatu, pintar berkelahi, dan juga punya uang mengeluarkan uang 600 juta sekaligus, mananya yang tidak berguna. Benar-benar lelaki sejati. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu tidak menikahi kakakku Sarah, aku pasti akan menikahimu. Jaina menambahkan, jangan mikir macam-macam, tidak mungkin hanya karena kamu ingin aku menikahimu, maka aku akan menikahimu. Soal menikah, aku tetap akan menikahi Kak Sarahmu. Aku hanya menginginkan Kak Sarahmu. Fernando tersenyum. Wow, maskulin sekali. Persis seperti lelaki yang mencintai keluarga dan istri. Mata Jaina berbinar. Fernando menjadi lebih tidak berdaya. Setelah setengah jam, mobil melaju ke Villa Gunung Eldaman Awan. Setelah mengembalikan mobil ke Halim, Fernando dan Jaina berjalan berdampingan kembali ke villa. Wah, villa ini besar sekali dan kolam renang outdoor-nya juga. Jaina sangat bersemangat memasuki villa, dia melihat sekeliling, seperti bocah yang penasaran. Dan dekorasinya sangat romantis. Aku menyukainya. Kak Fernando, aku tidak menyangka villamu begitu mewah dan, siapa yang berisik, membuat orang tidak bisa tidur. Saat ini, sebuah suara terdengar. Tazudin berjalan keluar dengan piyamanya dengan wajah marah, tetapi ketika dia melihat Jaina, dia langsung tertegun. Kamu, apakah kamu Jaina? Kamu siapa? Jaina melihat Tazudin dari atas sampai bawah. Aku ayahmu, Tazudin. Air mata kegembiraan Tazudin hampir mengalir, dia dengan cepat berjalan ke bawah menuju Jaina. Dia mengulurkan tangannya ingin memeluk putrinya, tetapi dia tidak memiliki keberanian karena mereka tidak pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Jaina memandangnya seperti orang asing, kata ayah sangat asing bagi Jaina. Sedangkan Tazudin masih menyayangi putri kandungnya. Setelah itu, dia menatap Fernando dengan amarah. Fernando, kamu jemput Jaina, kenapa kamu tidak mengajakku? Putriku kembali ke rumah, bukankah seharusnya aku ayahnya yang menjemputnya ke bandara? Mengapa jadi kamu? Bab 112. Ayah, aku sudah bilang padamu, aku ingin meminjam mobil untuk menjemput ke bandara, tapi ayah bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Fernando memutar matanya. Jika aku tidak memberimu kesempatan untuk berbicara, memang kamu tidak bisa mencoba mengatakannya lagi. Kamu tidak tahu bahwa aku paling menyayangi putri ketigaku. Tazudin mendengus dingin. Sudahlah, begitu melihatmu aku langsung emosi. Jaina, ayo naik ke atas. Ayah akan mencarikanmu kamar yang bagus untuk kamu tempati. Tazudin membawa Jaina ke atas. Mata Fernando berbinar, ayah mertuanya, bahkan tidak mengatakan jika dia tidak berguna, sedikit tidak biasa.
Biasanya setiap berbicara dengannya selalu keluar kata tidak berguna, ada apa ini? Fernando tampak berpikir, lalu berjalan ke meja kerja, membuka laci dan menemukan bahwa sertifikat rumah di dalamnya telah berpindah. Fernando tersenyum, dalam hati dia memiliki mengetahui sesuatu. Sore hari, Sarah pulang kerja. Sarah, adikmu Jaina sudah kembali. Tazudin melihat Sarah dan segera berkata, adikku sudah kembali. Di mana dia? Mata Sarah berbinar. Meskipun dia dan adiknya ini tidak pernah berhubungan dalam hidup mereka, tapi hubungan kekerabatan mereka masih ada. Dia tidur di lantai atas. Oh iya, ikut aku. Tazudin naik ke atas, tampak misterius. Sarah bingung dan pergi ke kamar Tazudin. Fernando yang tidak berguna itu sedang tidak ada kan? Tazudin melihat keluar pintu, lalu menutup pintu, sangat serius. Sarah, hari ini aku melihat sertifikat rumah di laci, tertulis pemilik properti adalah Fernando. Villa ini tidak benar-benar dibeli oleh Fernando kan? Ayah, sudah lama kukatakan, villa ini milik Fernando, tapi kamu bersikeras untuk tidak percaya. Kata Sarah. Haha, bagaimana bisa aku percaya? Fernando itu tidak berguna, bagaimana dia bisa membeli villa? Sertifikat rumah itu, mungkinkah Fernando memalsukannya? Tazudin terkejut. Apakah menurutmu dia perlu membuat sertifikat rumah palsu? Sarah balik bertanya. Ya, itu benar-benar tidak perlu. Tazudin mengangguk, tapi dari mana uang untuk membeli villa ini? Aku tidak tahu itu. Sarah menggelengkan kepalanya, suamiku tidak memberitahuku. Tazudin terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku tidak peduli bagaimana Fernando mendapatkan uang untuk membeli villa, bahkan jika dia benar-benar kaya, aku rasa membeli villa ini dan biaya renovasinya menghabiskan 200 miliar, pasti telah menghabiskan seluruh uangnya. Karena villa ini adalah milik Fernando yang tidak berguna, maka jangan terburu-buru untuk menyuruhnya cerai denganmu. Ayah, aku tidak pernah berpikir untuk menceraikan Fernando, bisakah kamu jangan membahas hal ini lagi? Wajah Sarah sedikit dingin. Oke, sementara ini aku tidak akan membahasnya. Tazudin melambaikan tangannya, yang harus kamu lakukan sekarang adalah membuat Fernando menambahkan namamu pada sertifikat rumah, tahu kan? Ini masalah penting. Tidak. Sarah menggelengkan kepalanya, villa ini dibeli oleh suamiku, aku tidak membayar sepeser pun, aku punya hak apa untuk membuat dia menambahkan namaku ke dalam sertifikat rumah? Hak? Tentu saja kamu punya hak. Kamu dan orang tidak berguna itu adalah suami dan istri, jadi masuk akal untuk menambahkan namamu pada sertifikat rumah. Tazudin berkata dengan serius, Sarah, kamu harus bijaksana. Suatu hari, jika Fernando menceraikanmu, villa ini akan menjadi milik siapa? Kamu akan kehilangan segalanya. Jadi, menambahkan nama pada sertifikat rumah adalah prioritas utamamu. Tidak mungkin suamiku menceraikanku. Sarah berkata, dan mukaku tidak setebal itu, sampai meminta suamiku untuk menambahkan nama pada sertifikat rumah. Villa ini bernilai 200 miliar. Lupakan, ayah, jangan pernah bahas masalah ini lagi, itu tidak mungkin terjadi. Sarah tidak ingin berkata apa-apa lagi, langsung membuka pintu dan pergi. Aduh, mengapa aku harus memiliki anak perempuan konyol seperti itu? Jika namamu ditambahkan ke sertifikat rumah, saat kamu bercerai dengan Fernando, kamu akan mendapatkan beberapa puluh miliar. Tazudin menghentakkan kakinya dengan marah, meniup janggutnya dan melotot. Begitu Sarah keluar, dia melihat Jaina dengan pijamannya menonton TV di lantai bawah, dengan dua kaki yang halus saling tumpang tindih, sangat seksi. Jaina, kamu sudah bangun? Sarah bertanya ketika dia turun. Jaina memandang Sarah dari atas sampai bawah dan tersenyum, kamu adalah kakak keduaku. Kamu benar-benar terlihat lebih cantik dariku. Pantas saja Kak Fernando sangat menyukaimu dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menikah denganmu. Sarah menjadi penasaran, apa yang Fernando bicarakan dengan Jaina. Meskipun dia tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi saat melihat Jaina,
Sarah merasa dekat dengannya bagaimanapun juga, mereka memiliki hubungan darah. Kak Sarah, aku lapar, ingin makan. Jaina mengusap perutnya. Aku akan memasak untukmu, kamu tunggu sebentar. Sarah tersenyum lembut dan berjalan menuju dapur. Kak Sarah, kamu sudah sangat lelah bekerja sepanjang hari, jadi jangan memasak, ayo pergi makan. Jaina menyarankan, sekalian panggil Tazudin, dan Kak Fernando. Jaina tidak terlalu memiliki perasaan pada Tazudin. Kata ayah sangat asing baginya, dan sulit untuk mengatakannya. Oke, kalau begitu panggil mereka. Sarah mengangguk. Jaina ingin keluar untuk makan, Tazudin tentu saja tidak akan menolak, dia khawatir tidak memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan putri ketiganya. Mereka berempat siap-siap dengan cepat, kemudian keluar. Fernando yang mengemudi, membawa mereka bertiga menuruni Gunung Idaman Awan ke restoran masakan rumah. Ketika Jaina berada di luar negeri, dia hanya makan makanan barat, dan merindukan rasa masakan dalam negeri, jadi mereka datang ke restoran ini. Fernando memarkir mobil dan menyadari ada Audi A4 yang diparkir di depan pintu. Fernando sangat familiar dengan plat nomornya. Setelah Ginting menerima pekerjaan kompensasi pemukiman kembali di daerah miskin. Demi menaikkan statusnya, dia membeli Audi A4, bahkan setelah membelinya, dia langsung mengirim foto ke Fernando dan memberitahu nomor platnya, Audi A4 ini pasti milik Ginting. Sepertinya anak ini juga makan di restoran. Fernando menatap A4 sebentar, matanya sedikit dingin, dan dia memasuki restoran tanpa menghubunginya. Restorannya penuh sesak, bisnis sedang sangat bagus. Ketika Sarah dan Jaina masuk, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Wanita cantik. Iya, ada dua wanita cantik. Aura keduanya sangat berbeda. Yang satu lembut dan anggun, dengan semacam kecantikan intelektual. Yang satu lagi muda dan imut, dan kedua wanita cantik ini sangat mirip, mereka bukan kembar kan? Kembar wow. Jika mereka berdua di tempat tidur bersama, pasti akan sangat menggairahkan. Orang-orang itu tubuhnya berotot dan kokoh, beberapa mengenakan kaos kutung dan beberapa bertelanjang dada, botol bir kosong bertumpuk di atas meja di depan mereka. Mereka memandang Sarah dan Jaina, berbisik, samar-samar terlihat nafsu di mata mereka. Fernando yang pendengarannya bagus, mendengar beberapa dari bisikan ini di telinganya, alisnya pun sedikit berkerut, matanya dingin. Keempatnya kemudian menemukan meja untuk duduk. Jaina memesan beberapa masakan rumahan, seperti tumis paprika telur, empal goreng, saren, lumpia. Tidak lama kemudian, hidangan sudah siap. Mari makan. Jaina sangat bersemangat dan mengambil sumpit. Aku belum makan masakan rumahan selama bertahun-tahun. Restoran rumahan yang dibuka orang Indonesia di luar negeri tidak cukup otentik, jadi aku tidak pernah pergi makan. Kalau begitu makan lebih banyak, Tazudin tersenyum. Luar negeri, apakah si cantik belajar di luar negeri? Sebuah suara terdengar. Bersambung ke bab 113. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.